5. Menguji aplikasi. Setelah aplikasi dirancang desainnya dan dikembangkan ke dalam program komputer, langkah selanjutnya yang dilakukan adalah analisis alur kerja dan pengujian sistem sesuai dengan rancangan. Untuk metode pengujian ada dua yang digunakan, yaitu black box testing dan white box testing. Black box testing digunakan untuk menguji sistem secara fungsional dengan mengamati hasil input dan output dari aplikasi tanpa harus mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Proses pengujian ini dilakukan oleh software tester. Black box testing ini dapat dilakukan setelah white box testing. Sedangkan untuk white box testing ini dilakukan oleh programmer atau developer yang paham tentang kode untuk menguji struktur internal, alur data dan kode dari aplikasi. Format hasil pengujian aplikasi bisa dibuat seperti berikut. Tabel pukul 3.11 format isian hasil pengujian. Nama penguji. Fitur yang diuji. Hasil yang diharapkan. Hasil pengujian. Keterangan. Catatan. 182 Informatika untuk SMK, Mak kelas 10 semester 2. Gambar pukul 3.17 memasukkan data pelanggan. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Pengisian nama, alamat, nomor telepon serta email saat aplikasi dijalankan digunakan untuk menyimpan data pelanggan yang akan melakukan transaksi menggunakan aplikasi. Gambar pukul 3.18 tampilan menu utama. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Tampilan menu utama setelah memasukkan data pelanggan berfungsi untuk menampilkan menu pada aplikasi. Gambar pukul 3.19 tampilan profil. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Bab 3, Praktik Lintas Bidang, PLB, 183. Menu profil menampilkan informasi tentang unit produksi. Gambar pukul 3.20 tampilan menu produk. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Menu produk untuk menampilkan data produk jasa yang dimiliki oleh unit produksi. Ada masukan memilih produk yang digunakan untuk melihat detail produk sebelum melakukan pemesanan pembelian. Jika pelanggan ingin memesan produk jasa diharapkan untuk memasukkan huruf Y. Gambar pukul 3.21 tampilan menu pemesanan. Sumber, Imam Badrudin, 2022. 184 Informatika untuk SMK, Mak kelas 10 semester 2. Proses pemesanan berhasil dilakukan ditandai dengan munculnya pesan, Anda memilih servis komputer, dan silahkan pilih menu keranjang untuk melakukan pembayaran. Gambar pukul 3.22 tampilan menu keranjang. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Menu keranjang menampilkan daftar pesanan produk beserta total harga yang harus dibayar, dan masukkan pembayaran Anda untuk menyelesaikan proses pemesanan. Gambar pukul 3.23 konfirmasi pembayaran. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Bab 3, Praktik Lintas Bidang, PLB, 185. Setelah proses pembayaran selesai, aplikasi akan menampilkan kembali menu utama. Gambar pukul 3.24 tampilan menu support. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Menu support digunakan oleh pelanggan untuk memberikan masukan, saran mengenai layanan yang telah diberikan. Gambar pukul 3.25 tampilan menu kontak. Sumber, Imam Badrudin, 2022. Menu kontak menampilkan informasi detail dari nama unit produksi, alamat, nomor telepon, faks, serta email. 180 Tabel pukul 3.12 contoh pengujian menggunakan metode black box testing. Nama penguji Dian. Fitur yang diuji. Hasil yang diharapkan. Hasil pengujian. Keterangan. Catatan. Input data pelanggan. Halaman utama menampilkan menu utama. Menu produk menampilkan data produk jasa. Menu detail produk. Menampilkan informasi detail produk.
Menu beli menampilkan form pemesanan produk. Menampilkan form pemesanan. Keranjang menampilkan daftar produk yang dibeli. Menampilkan daftar produk yang dibeli. Support menampilkan form untuk mengirimkan pesan ke admin. Menampilkan form untuk mengirimkan pesan ke admin. Kontak menampilkan informasi nama, alamat, no. Tab nama, alamat, no. Tab serta email. Memasukkan nama, alamat, no. Tab dan email sesuai dengan yang diharapkan. Menampilkan daftar menu sesuai yang diharapkan. Menampilkan daftar produk. Sudah sesuai. Sudah sesuai. Sudah sesuai. Sudah sesuai. Sudah sesuai. Sudah sesuai. Setelah dilakukan pengujian sistem, programmer bertugas untuk menganalisis hasil tes dan melakukan perbaikan aplikasi sesuai dengan hasil tes yang telah dilakukan. Bab 3, Praktik Lint, aktivitas pembelajaran. Ayo berlatih. Aktivitas individu untuk memperdalam pemahaman. Proyek berdasarkan uraian materi di atas tentang manajemen. Proyek informatika, lakukan identifikasi permasalahan yang ada di konsentrasi keahlian atau lingkungan sekitar tempat tinggal kalian secara mandiri. Ayo berdiskusi. Berdasarkan contoh studi kasus, ayo berdiskusi. Diskusi kelompok dengan anggota 5-6 orang per kelompok. Berdasarkan contoh studi kasus pada uraian materi di atas, silahkan kalian membentuk kelompok yang terdiri atas 5-6 orang. Berdiskusilah dengan guru dan anggota kelompok untuk menentukan tema studi kasus yang akan dipilih dalam PLB, kemudian lakukanlah semua tahapan pada kegiatan manajemen proyek informatika mulai dari tahapan membuat perencanaan, melakukan analisis observasi lapangan, membuat desain rancangan aplikasi, mengimplementasikan desain aplikasi dan menguji aplikasi serta buatlah dokumentasi untuk semua kegiatan yang kalian lakukan sesuai dengan contoh yang telah diberikan sebagai bukti yang akan digunakan dalam pembuatan laporan pengerjaan proyek. 180B. Monitoring dan evaluasi proyek. 1. Monitoring dan evaluasi proyek. Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, sebagai bagian dari laporan awal kalian harus memberikan catatan. 1. Monitoring dan evaluasi proyek. Untuk kegiatan monitoring dan evaluasi, sebagai bagian dari laporan awal kalian harus memberikan catatan daftar kegiatan yang kalian lakukan secara mandiri sebagai bagian dari implementasi proyek. Selain itu, kalian harus membuat catatan aktivitas kelompok untuk membuat laporan akhir serta melakukan periksa silang sesuai dengan jadwal yang ada pada tabel proyek. Hasil utama dalam pengembangan proyek ini adalah prototipe, desain aplikasi, kode program dan aplikasi. Selain aplikasi, kalian juga dapat memberikan dokumen pendukung seperti logo produk, poster, infografis, dokumen evaluasi dan refleksi. Format jurnal kelompok yang digunakan adalah sebagai berikut. Tabel pukul 3.13 format jurnal kegiatan kelompok. Nomor kegiatan hari, tanggal, jam pelaksana keterangan. 1. Kegiatan 1 Senin 24 Januari 2022 pukul 7. Siswa 1 membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. 2. Format rekaman aktivitas individu secara sederhana sebagai berikut. Tabel pukul 3.14 format rekaman aktivitas individu. Nama siswa Imam. Nomor hari, tanggal, jam aktivitas keterangan. 1 Senin 31 Januari 2022 pukul 7. Membuat catatan hasil observasi. Mendiskusikan hasil observasi. 2, 3. Setiap anggota kelompok harus membuat catatan aktivitas proyek yang akan dikumpulkan kepada guru untuk laporan awal dan persiapan laporan akhir. Bab 3, Praktik Lint. A. Penyusunan laporan awal.
Laporan awal atau kemajuan adalah laporan singkat yang berisi hal-hal berikut. 1. Tinjauan deskripsi proyek. 2. Observasi lapangan. 3. Alternatif solusi yang digunakan. 4. Hambatan pengembangan aplikasi. 5. Rencana tindak lanjut pengembangan aplikasi. B. Penyusunan laporan akhir. Laporan akhir adalah laporan lengkap mulai tahap perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi hasil pengerjaan proyek pada praktik lintas bidang. Laporan ini berisi hal-hal berikut. 1. Tinjauan deskripsi proyek. 2. Observasi lapangan. 3. Alternatif solusi yang digunakan. 4. Proses desain dan pengembangan aplikasi. 5. Hasil uji coba aplikasi. 6. Saran. Saat menulis laporan, kalian dapat menggunakan aplikasi presentasi dan menggunakan hasilnya dalam presentasi untuk guru atau masyarakat umum, serta menggunakan aplikasi pengolah kata sebagai bukti penulisan laporan kalian. Selain laporan, pastikan untuk mengumpulkan prototipe aplikasi yang kalian buat beserta kode program komputernya. 190 Informatika untuk SMK, Mak kelas 10 semester 2. 2. Mempresentasikan proyek. Setelah penyusunan laporan akhir, kalian harus mempresentasikan hasil proyek kalian kepada guru dan masyarakat sekitar. Beberapa cara presentasi yang baik untuk menarik audiens sebagai berikut. A. Harus percaya diri. Menampilkan kepercayaan diri adalah satu cara presentasi yang baik. Dalam melakukan presentasi maka harus percaya diri bahwa kalian mampu membawakan presentasi ini dengan baik. Kalian harus meyakinkan para audiens bahwa yang kalian presentasikan ini sangatlah menarik. B. Menguasai dan memahami materi dengan baik. Sebelum melakukan presentasi kalian harus menguasai materi yang akan dipresentasikan. Ketika kalian telah paham dengan apa yang akan dipresentasikan maka harus fokus kepada para audiens. C. Pembukaan presentasi yang menarik. Pembukaan presentasi menjadi kunci dari cara presentasi yang baik. Membuka sebuah presentasi merupakan suatu hal yang cukup sulit, karena itu momen untuk memberikan kesan pertama yang menarik kepada audiens, sehingga audiens tertarik untuk mengikuti presentasi tersebut. D. Sampaikan materi dengan singkat atau to the point. Sampaikan materi presentasi secara singkat dan jelas. Jika materi presentasi disampaikan bertele-tele, audiens akan bosan dan presentasi tidak efektif. Sampaikan poin-poin saja dari tema presentasi yang kalian bawakan dan fokuslah pada pembukaan dan penutupan presentasi, karena itu bagian yang paling diingat para audiens. E. Bersikap rileks saat presentasi. Ketika membawakan presentasi, kalian jangan kaku atau hanya berdiam diri saja di depan audiens. Kalian bisa sambil berjalan dan sesekali mendekati audiens, sehingga tidak ada batasan dan berkesan saat presentasi. Bab 3. Praktik lintas bidang, PLB 191. F. Presentasi memanfaatkan teknologi. Ketika ingin presentasi yang menarik dan tidak monoton, kalian dapat memanfaatkan teknologi. Dengan bantuan teknologi presentasi akan menjadi lebih menarik dan interaktif. Misalnya ketika memanfaatkan handle remote, sehingga kalian dapat bebas berjalan sambil tetap menampilkan poin-poin yang ada di dalam salindia atau bahan tayangan. G. Lakukan kontak mata dengan audiens. Mengapa harus melakukan kontak mata? Karena dengan kontak mata sangat penting untuk menjalin hubungan yang lebih intens dengan audiens. Saat kalian presentasi di depan jumlah audiens yang sedikit, akan lebih mudah melakukan kontak mata. Demikian pula jika audiens banyak sampai puluhan tetap melakukan kontak mata. H. Mengenali audiens. Dengan mengenali siapa saja audiensnya, kalian akan dapat membuat materi yang tepat dan tahu cara yang baik untuk menyampaikan materi. Dengan mengenali audiens kalian akan tahu latar belakang masing-masing audiens. I. Memperhatikan penampilan. Memperhatikan penampilan sangat penting dalam melakukan presentasi secara langsung di hadapan audiens,
Jika kalian berpenampilan rapi, maka audiens akan merasa dihargai. Penampilan yang sesuai dengan presentasi yang dibawakan juga akan meningkatkan rasa percaya diri kalian. J. Bersikap profesional. Untuk menunjukkan sikap profesional adalah dengan datang sebelum waktu yang telah ditentukan, sehingga kalian dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum presentasi dimulai. Presentasi bisa dimulai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. 192 Informatika untuk SMK, MAK kelas 10 semester 2. Aktivitas pembelajaran. Ayo berlatih. Aktivitas individu untuk memperdalam pemahaman. Berdasarkan pengalaman kalian dalam mengerjakan proyek, silahkan melengkapi dokumen aktivitas individu kalian dalam tim proyek menggunakan format seperti pada tabel pukul 3.14, serta sebutkan manfaat dari proyek yang telah kalian selesaikan. Ayo berdiskusi. Diskusi kelompok dengan anggota 5-6 orang per kelompok. Berdasarkan uraian materi di atas dan pengalaman kalian mengerjakan proyek dengan tema informatika, berkolaborasilah dengan anggota tim kalian untuk membuat laporan tertulis dari pengerjaan proyek dengan sistematika penulisan yang sudah ditentukan oleh guru. Kemudian buatlah salindia atau bahan tayangan untuk menjelaskan produk yang kalian hasilkan beserta manfaatnya. Selanjutnya presentasikan ke guru dan teman kalian. Bab 3, Praktik Lintas Bidang, PLB 193. Asesmen. Penilaian yang dilakukan untuk PLB adalah berdasarkan dokumen yang dibuat saat mengerjakan proyek. Tabel pukul 3.15 penilaian tugas proyek. Nomor. Kegiatan siswa hasil. Bukti. Penilaian. Nilai 1, 3. 1. Membentuk tim atau kelompok. Kelompok kerja siswa. Dokumen. Pembagian kerja kelompok. 2. Pemilihan tema proyek bertema proyek dan rencana informatika dan kerja. Rencana kerja. Dokumen pembahasan tema proyek beserta rencana kerja. 3. Observasi lapangan dokumen hasil. Observasi, foto, video. Dokumen hasil observasi lapangan, foto, video. 4. Diskusi internal dokumen tindak lanjut hasil observasi, foto, video. Dokumentasi proyek yang berisi tujuan proyek, rencana kerja serta penanggung jawab, foto, video. 5. Diskusi dengan guru. Dokumen tindak lanjut hasil observasi lapangan, foto, video. Dokumentasi proyek yang berisi rencana kegiatan dan foto diskusi dengan guru. 6. Membuat prototipe produk desain atau desain aplikasi, foto, video. Aplikasi. Dokumen hasil desain aplikasi prototipe. 7. Mempresentasikan prototipe. Dokumen laporan presentasi, foto, video. Dokumen presentasi beserta foto, video. 194 Informatika untuk SMK, MAK kelas 10 semester 2. Nomor. Kegiatan siswa hasil. Bukti. Penilaian. Nilai 1, 3. 8. Membuat program komputer. Produk, foto, video. Produk berupa program komputer. 9. Melakukan diskusi dengan guru. Foto, video, produk, dokumen aktivitas. Produk program komputer, dokumen laporan kemajuan dan bukti diskusi dengan guru berupa foto, video. 10. Melakukan pengujian. Dokumen hasil pengujian, foto, video. Dokumen rencana pengujian dan hasil pengujian program komputer. 11. Membuat laporan akhir. Dokumen laporan pengerjaan proyek, produk. Dokumen laporan akhir proyek. 12. Mempresentasikan proyek. File presentasi, foto, video. File presentasi proyek beserta bukti presentasi berupa foto, video. Nilai akhir, nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 12x10. Nilai diberikan kepada peserta didik tergantung dari ketepatan dan kelengkapan bukti yang diberikan. Makin lengkap dan tepat buktinya, makin tinggi perolehan nilainya. Bab 3. Selain penilaian berdasarkan hasil,
Dilakukan juga evaluasi bagi peserta didik baik secara individu maupun kelompok dengan format evaluasi seperti berikut. Tabel pukul 3.16 Form evaluasi individu. Form evaluasi individu. Evaluasi kuantitatif 1, 4. Nama nomor. Siswa dokumentasi. Aktivitas. Presentasi. Jiwa awal kepemimpinan. Progres. Presentasi. Akhir. Catatan, keterangan. Nilai akhir, nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 416x100. Tabel pukul 3.17 Form evaluasi kelompok. Form evaluasi kelompok. Nomor. Nama. Kelompok kerjasama. Evaluasi kuantitatif 1, 4. Pembagian tugas. Hasil proyek kreativitas. Catatan, keterangan. Nilai akhir, nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 416x100. 196 informatika untuk SMK, MAK kelas 10 semester 2. Kriteria penilaian untuk evaluasi. Kriteria predikat. 4 memuaskan, 3 baik, 2 cukup, 1 kurang. Refleksi. Dengan mempelajari materi ini kalian dapat makin paham pentingnya teknologi informasi dan dapat memanfaatkan ilmu informatika dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat. Jelaskan secara singkat hubungan antara proyek yang dikerjakan dengan elemen yang ada pada mata pelajaran informatika atau mata pelajaran bidang lainnya. Tabel pukul 3.18 Refleksi. Elemen keterangan. Berpikir komputasional, BK, teknologi informasi dan komunikasi, TIK, sistem komputer, SK, jaringan komputer dan internet, JKI, analisis data, ED, algoritma pemrograman, AP, dampak sosial informatika, DSI, bidang lain. Dengan adanya praktik lintas bidang di informatika ini, kalian bisa membuat desain sistem atau aplikasi serta memasarkan produk jasa dengan lebih mudah ke seluruh dunia karena persaingan makin terbuka dan membuat orang yang berada di wilayah yang berbeda dapat membeli atau memasarkan produk jasa dengan memanfaatkan aplikasi e-commerce. Pengayaan. Bagi kalian yang sudah menguasai materi, sesuai contoh pada materi sebelumnya, silahkan pelajari ilmu tentang manajemen proyek dan bahasa pemrograman tingkat lanjut untuk mengerjakan proyek yang lebih besar, kemudian lakukan analisis terkait kebutuhan masyarakat atau produk yang akan kalian buat. Pasarkan di masa yang akan datang dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta pelajarilah ilmu tentang digital marketing untuk melakukan pemasaran secara online dari produk yang kalian buat dengan memanfaatkan berbagai media yang sudah tersedia. Glosarium. Advertising periklanan algoritma urutan atau aliran yang digunakan dalam komputasi sistematis atau pemecah flowchart. Infografis. Teknologi flowchart. Suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses, instruksi, dengan proses lainnya dalam suatu program. Visualisasi data dan informasi dalam bentuk yang mudah dipahami dan menarik. Interpretasi kode, daftar pustaka.